Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Briliani dengan NIM 230102518. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari proposal penelitian untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, kita masuk ke bagian judul, yaitu analisis kesulitan membaca pada siswa sekolah dasar kelas rendah di SDN Kebonpala 05 Pagi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari studi kasus ini adalah kesulitan membaca yang dialami oleh siswa-siswi kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 di SDN Kebonpala 05 Pagi. Kemampuan membaca merupakan keterampilan dasar yang sangat penting bagi siswa sekolah dasar, khususnya di kelas rendah. Membaca tidak hanya menjadi sarana memahami isi teks, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi keberhasilan pembelajaran di semua mata pelajaran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa kelas 1 hingga kelas 3 di SDN Kebonpala 05 Pagi yang mengalami kesulitan membaca. Kesulitan tersebut meliputi keterbatasan dalam mengenal huruf, membedakan bunyi, hingga menyusun kata sederhana. Beberapa siswa juga masih sering keliru membedakan huruf yang mirip bentuknya, serta membaca dengan cara mengeja satu persatu. Berbagai faktor turut mempengaruhi munculnya masalah ini, baik dari sisi internal seperti kemampuan kognitif dan motivasi, maupun dari faktor eksternal seperti kurangnya pembiasaan membaca di rumah, minimnya dukungan dari orang tua, serta metode pengajaran yang kurang variatif. Selain itu, pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran daring juga berdampak pada kurang optimalnya pembelajaran membaca secara langsung. Jika kesulitan membaca ini tidak segera diidentifikasi dan diatasi, akan berdampak pada rendahnya prestasi akademik, kemudian menurunnya kepercayaan diri, serta terhambatnya partisipasi siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif guru dalam mengenali dan menangani kesulitan membaca melalui pendekatan yang tepat, seperti penggunaan media yang menarik dan metode fonetik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk kesulitan membaca pada siswa kelas rendah, tepatnya di SDN Kebonpala 05 Pagi, dengan cara mengidentifikasi faktor penyebab, dampak, serta upaya yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan strategi pembelajaran membaca permulaan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian fokus dan subfokus penelitian. Fokus penelitian ini berfokus pada kesulitan membaca yang dialami oleh siswa-siswi kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 di SDN Kebonpala 05 Pagi. Fokus utama adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesulitan membaca permulaan, serta mengkaji faktor penyebab dan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Yang kedua ada subfokus penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang sudah saya ucapkan tadi, peneliti merumuskan beberapa subfokus penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk-bentuk kesulitan membaca yang dialami oleh siswa kelas rendah, seperti kesulitan mengenal huruf, membedakan bunyi huruf, menggabungkan suku kata, dan membaca kata secara urut. Yang kedua ada faktor-faktor penyebab dari kesulitan membaca tersebut, baik dari aspek internal maupun dari aspek eksternal. Yang ketiga ada dampak kesulitan membaca terhadap proses belajar siswa, termasuk kepercayaan diri, partisipasi atau minat dalam kegiatan pembelajaran, serta prestasi akademik. Dan yang terakhir adalah peran guru dalam mengatasi kesulitan membaca, termasuk strategi pembelajaran, metode pendampingan, dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dari keempat subfokus ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta keseluruhan tentang permasalahan membaca permulaan di kelas rendah sekolah dasar. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan uraian fokus penelitian dan subfokus penelitian tersebut,
maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang dapat dikaji dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk kesulitan membaca yang dialami oleh siswa kelas rendah di SDN Kebonpala 05 Pagi? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan membaca pada siswa kelas rendah di SDN Kebonpala 05 Pagi? Yang ketiga, bagaimana dampak kesulitan membaca terhadap proses belajar siswa? Yang terakhir adalah bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan membaca yang dialami oleh siswa kelas rendah di SDN Kebonpala 05 Pagi. Tujuan penelitian. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesulitan membaca yang dialami oleh siswa kelas rendah di SDN Kebonpala 05 Pagi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab kesulitan membaca pada siswa, baik dari aspek internal maupun eksternal. Yang ketiga, menjelaskan dampak kesulitan membaca terhadap proses belajar siswa, khususnya dalam hal kepercayaan diri, partisipasi atau minat belajar, dan prestasi akademik. Yang terakhir, menganalisis peran guru dalam mengatasi kesulitan membaca, termasuk strategi, pendekatan, dan media pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat empirik. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wawasan dalam bidang ilmu pendidikan, khususnya dalam kajian pembelajaran membaca permulaan pada siswa sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan teori-teori mengenai kesulitan membaca dan pendekatan pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan kemampuan literasi awal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian ilmiah tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, manfaat empirik. Secara empirik, penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi beberapa pihak. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini menjadi sarana pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, melakukan observasi, menganalisis permasalahan pendidikan secara langsung, serta menyusun solusi berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau dasar untuk melakukan kajian lanjutan, baik dengan pendekatan yang berbeda maupun dengan fokus masalah yang lebih spesifik. Yang ketiga, bagi program studi, penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah yang relevan dengan bidang pendidikan dasar, sekaligus menjadi bukti nyata kontribusi akademik mahasiswa terhadap pengembangan ilmu pendidikan. Dan yang terakhir, bagi sekolah tempat penelitian, yaitu SDN Kebonpala 05 Pagi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merancang program pembelajaran membaca yang lebih efektif. Sekolah dan guru dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memahami kondisi kesulitan membaca siswa secara lebih rinci dan menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas rendah. Berikutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori yang berisikan deskripsi konseptual, fokus dan subfokus. Kemudian ada penelitian yang relevan. Yang pertama kita akan membahas deskripsi konseptual, fokus dan subfokus. Kesulitan membaca merupakan salah satu persoalan mendasar dalam proses pemerolehan keterampilan berbahasa, karena membaca merupakan dasar dari seluruh proses pembelajaran. Membaca permulaan mengacu pada tahap awal dalam proses belajar membaca, di mana siswa diperkenalkan dengan huruf, bunyi fonem, suku kata, hingga kalimat sederhana. Kemampuan membaca yang tidak berkembang dengan baik akan berdampak langsung pada kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran di berbagai mata pelajaran. Yang pertama-tama akan kita bahas yaitu adalah bentuk-bentuk kesulitan membaca pada siswa kelas rendah di SDN Kebonpala 05 Pagi. Di kelas 1, dari 21 siswa, terdapat 15 siswa belum bisa membaca sama sekali. Kesulitan utama meliputi belum mengenal huruf vokal dan konsonan. Kesulitan membedakan huruf yang bentuknya mirip seperti B dan D,
P dan Q, serta belum mampu membaca suku kata sederhana. Banyak siswa masih berada pada tahap pra membaca dan belum siap mengikuti pembelajaran secara formal. Untuk di kelas 2, seluruh siswa belum mampu membaca dengan baik dan lancar. Mereka hanya bisa mengeja huruf satu persatu tanpa mampu menggabungkannya menjadi kata utuh. Bahkan kalimat sederhana seperti "ini Ibu Budi" sulit dibaca secara utuh. Siswa belum menguasai aspek mekanik membaca, sehingga pemahaman isi bacaan juga rendah. Hambatan emosional seperti rasa ragu dan kurang percaya diri juga terlihat. Dan di kelas 3, dari 16 siswa, 13 siswa masih belum bisa membaca dengan lancar. Mereka masih bergantung pada metode mengeja satu persatu kata, sehingga proses membaca menjadi lebih lambat dan tidak efektif. Pembacaan kalimat sering terbata-bata dan pelafalan kata tidak tepat. Fokus yang berlebihan pada mengeja membuat pemahaman isi teks menjadi kurang. Yang kedua, ada faktor-faktor penyebab kesulitan membaca pada siswa kelas rendah di SDN Kebonpala 05 Pagi. Kesulitan membaca pada siswa kelas rendah di SDN Kebonpala 05 Pagi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari aspek internal siswa maupun faktor eksternal lingkungan. Untuk faktor internal, yang pertama ada kemampuan kognitif yang belum optimal. Banyak siswa kesulitan mengingat bentuk huruf, membedakan bunyi huruf, dan menyusun huruf menjadi kata yang bermakna. Yang kedua ada daya konsentrasi yang rendah. Siswa sulit fokus saat membaca sehingga proses mengenal, menggabungkan, dan memahami bacaan terganggu. Yang ketiga adalah minat dan motivasi membaca rendah. Siswa kurang antusias dan jarang berlatih membaca di luar jam pelajaran, sehingga perkembangan literasi mereka terhambat. Kemudian untuk faktor eksternalnya, yang pertama dari lingkungan keluarga. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan orang tua yang beragam dan kurang membiasakan membaca di rumah. Orang tua kurang memberikan perhatian terhadap kemajuan literasi anak, dan bahan bacaan di rumah juga terbatas. Yang kedua, faktor dari pembelajaran di sekolah juga. Kelas yang padat dan metode pengajaran yang kurang variatif membuat guru sulit memberikan bimbingan individual yang dibutuhkan siswa dengan kesulitan membaca. Dan yang terakhir yaitu dampak pandemi COVID-19. Pembelajaran daring mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa, sehingga bimbingan membaca menjadi kurang optimal. Banyak siswa hanya mengerjakan tugas tanpa penjelasan, dan orang tua belum mampu mengajarkan membaca secara sistematis di rumah. Hal ini menyebabkan kesenjangan kemampuan membaca antar siswa semakin melebar. Yang ketiga adalah dampak kesulitan membaca terhadap proses belajar siswa. Kesulitan membaca yang dialami siswa kelas rendah memberikan dampak besar terhadap proses pembelajaran mereka secara keseluruhan. Karena membaca adalah keterampilan dasar yang memahami berbagai materi pelajaran. Hambatan membaca juga tidak hanya mempengaruhi pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi juga mata pelajaran lain seperti matematika, IPA, IPS, dan PPKN. Siswa yang belum lancar membaca kesulitan memahami instruksi, isi buku pelajaran, dan menyalin informasi, sehingga proses belajar menjadi kurang efektif dan prestasi akademik siswa menjadi terhambat. Selain dampak akademik, kesulitan membaca juga berdampak pada aspek psikologis siswa. Anak yang mengalami kesulitan ini sering merasa malu, minder, dan kurang percaya diri, terutama saat diminta untuk membaca di depan kelas. Hal ini menurunkan motivasi belajar dan membuat siswa dengan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, bahkan menarik diri dari interaksi sosial di kelas. Dampak lainnya adalah ketertinggalan dalam pencapaian kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum. Siswa yang belum mampu membaca dengan baik akan kesulitan memenuhi indikator pembelajaran, beresiko lama memahami materi, tidak naik kelas, atau membutuhkan pembelajaran remedial. Jika tidak segera ditangani, kesulitan membaca ini dapat berkembang menjadi gangguan belajar serius di jenjang pendidikan berikutnya.
Dan yang terakhir adalah peran guru dalam mengatasi kesulitan membaca siswa sekolah dasar di kelas rendah. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kesulitan membaca pada siswa sekolah dasar, terutama di kelas rendah. Sebagai fasilitator utama yang berinteraksi langsung dengan siswa, guru bertanggung jawab dengan mengenali, mendiagnosis, dan memberikan intervensi yang tepat terhadap kesulitan membaca yang dialami oleh siswa. Langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi awal melalui observasi dan asesmen sederhana seperti membaca suku dan kalimat untuk mengetahui jenis dan tingkat kesulitan siswa secara spesifik. Setelah melakukan identifikasi, guru perlu menyusun dan menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, seperti metode fonik, metode suku kata, atau membaca global. Pendekatan di diferensiasi dan bimbingan secara individual maupun kelompok kecil menjadi penting agar siswa bisa belajar sesuai dengan ritmenya masing-masing. Guru juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan suporsif, memberikan motivasi, serta membangun kepercayaan diri siswa melalui apresiasi atas setiap kemajuan. Siswa kerjasama dengan orang tua juga diperlukan untuk mendorong pembiasaan membaca di rumah. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti kartu huruf, buku bergambar, permainan edukatif, dan teknologi digital sederhana sangat membantu meningkatkan minat dan efektivitas belajar membaca. Guru juga harus melakukan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran yang diterapkan. Penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Syafutri et al. Dengan tahun 2022 dengan judul Analisis Kesulitan Membaca Permulaan pada Siswa SD Kelas Rendah di SDN 7 Langkai Palangkaraya. Peneliti mengungkapkan bahwa banyak siswa kelas 1 hingga kelas 3 mengalami kesulitan membaca karena belum mampu mengenal huruf, membedakan bunyi, serta memahami suku kata secara utuh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan rumah yang kurang mendukung, serta metode pembelajaran yang kurang variatif, turut menjadi faktor penyebab rendahnya kemampuan membaca siswa. Penelitian ini relevan dengan fokus penelitian di SDN Kebonpala 05 Pagi karena menunjukkan masalah dan faktor penyebab yang serupa. Kemudian, penelitian oleh Fahmi et al. Dengan tahun 2021 mengkaji dampak pandemi terhadap keterampilan membaca anak di sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar secara daring selama pandemi mengalami keterlambatan perkembangan kemampuan membaca, terutama di kelas awal. Hal ini disebabkan kurangnya bimbingan langsung dari guru dan rendahnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di rumah. Penelitian ini sangat relevan karena kondisi pasca pandemi juga menjadi salah satu faktor utama kesulitan membaca di SDN Kebonpala 05 Pagi. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama adalah alur penelitian. Alur penelitian ini menggambarkan tahapan-tahapan yang akan ditempuh peneliti secara sistematis dalam proses pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kesulitan membaca yang dialami oleh siswa kelas rendah di SDN Kebonpala 05 Pagi, serta faktor-faktor penyebabnya, dampaknya terhadap proses pembelajaran siswa, dan peran guru dalam mengatasi kesulitan membaca ini. Berikut adalah penjelasan dari 4 alur penelitian. Kita mulai dari tahap persiapan dan studi pendahuluan. Penelitian dimulai dengan persiapan dan studi pendahuluan, di mana peneliti melakukan kajian literatur tentang teori kesulitan membaca dan studi terkait, serta menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan izin penelitian. Yang kedua, ada pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi langsung aktivitas membaca siswa di kelas untuk mengidentifikasi kesulitan yang muncul. Kemudian, wawancara dengan guru kelas untuk menggali pandangan guru terhadap kesulitan membaca siswa, penyebabnya,
dan strategi pembelajaran yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi berupa hasil evaluasi siswa, buku tugas, dan catatan guru. Yang ketiga adalah reduksi dan klasifikasi data. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi dan klasifikasi data dengan menyaring dan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian, seperti bentuk kesulitan membaca, faktor penyebab, dampaknya, dan peran guru. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan merujuk pada teori yang relevan. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan penelitian. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian yang merangkum seluruh temuan dan pembahasan dalam format skripsi, meliputi pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kebonpala 05 Pagi yang beralamat di Jalan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur. Sekolah ini dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu siswa kelas rendah yang masih mengalami kesulitan membaca. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak observasi awal untuk penyusunan proposal, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data utama di lapangan hingga tahap penyusunan laporan hasil penelitian. Rangkaian kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama bulan April hingga Juli 2025 dengan pembagian waktu sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu tahap observasi awal dan studi pendahuluan. Waktu pelaksanaannya April 2025 di minggu pertama. Kegiatannya survei lokasi, diskusi awal dengan guru, dan identifikasi masalah. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan proposal penelitian pada bulan April 2025 di minggu kedua. Kegiatannya menyusun fokus dan subfokus, kajian teori, dan metodologi penelitian. Yang ketiga yaitu tahap pengajuan izin dan koordinasi dengan pihak sekolah. Di bulan April 2025 yaitu bertepatan di minggu ketiga. Kegiatannya mengurus surat izin dan jadwal pelaksanaan di sekolah. Yang keempat, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu pelaksanaannya yaitu bulan Mei 2025, kegiatannya observasi di kelas, wawancara dengan guru, dan pengumpulan dokumen. Yang kelima yaitu analisis data yang dilakukan pada bulan Juni 2025. Kegiatannya yaitu reduksi, kategorisasi, dan penafsiran data. Dan yang terakhir yaitu tahap penyusunan laporan penelitian yang dilakukan pada bulan Juli 2025 dengan kegiatan penulisan hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Kemudian kita akan masuk ke bagian latar penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kebonpala 05 Pagi yang berlokasi di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Sekolah ini memiliki jumlah siswa yang cukup besar dan berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Berdasarkan observasi awal dan informasi dari guru kelas, ditemukan bahwa sejumlah kelas hingga kelas 1 sampai kelas 3 mengalami kesulitan membaca, seperti belum mampu mengenal huruf, membaca suku kata, maupun membaca kalimat sederhana dengan lancar. Berikutnya ada metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam kesulitan membaca permulaan yang dialami oleh siswa kelas rendah, tepatnya siswa kelas 1 sampai kelas 3 di SDN Kebonpala 05 Pagi dalam konteks alami sekolah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna di balik fenomena melalui interaksi langsung dengan siswa dan guru. Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan, meliputi observasi awal, kajian literatur, dan pengurusan izin penelitian dari sekolah. Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data yang dilakukan
melalui observasi langsung aktivitas membaca siswa di kelas, wawancara mendalam dengan guru kelas 1 sampai dengan kelas 3, serta dokumentasi hasil belajar siswa. Tahap ketiga adalah analisis data dengan cara mereduksi, mengelompokkan, dan menyajikan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan tema penelitian. Dan tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian yang sistematis, mulai dari pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Metode studi kasus ini dipilih karena fokus pada satu kasus khusus, memungkinkan penelitian yang mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi pembelajaran membaca, kesulitan yang dialami siswa, serta respon guru dalam mengatasi masalah kesulitan membaca tersebut. Peran peneliti. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan partisipan dan lingkungan penelitian. Peneliti berperan sebagai pengamat partisipatif, terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas rendah SDN Kebonpala 05 Pagi tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Hubungan profesional dijalin dengan guru, siswa, dan pihak sekolah guna menciptakan suasana terbuka dan nyaman agar data yang diperoleh jujur dan apa adanya. Peneliti menjaga sikap netral dan tidak berperan sebagai guru atau evaluator. Observasi dan wawancara dilakukan secara etis agar tidak menimbulkan tekanan psikologis. Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti mengajukan izin resmi melalui surat pengantar dan institusi dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyusun jadwal pengumpulan data. Sepanjang proses, peneliti menjunjung tinggi kedisiplinan, integritas, dan etika profesi guna menjaga objektivitas dan kepercayaan. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini berupa informasi tentang kesulitan membaca siswa kelas rendah di SDN Kebonpala 05 Pagi, mencakup bentuk kesulitan, faktor penyebab, dampak terhadap belajar, dan peran guru dalam mengatasinya. Data bersifat deskriptif kualitatif diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian serta dokumen pendukung. Sumber data primer berasal dari guru, siswa kelas 1 sampai kelas 3, dan siswa yang mengalami kesulitan membaca, serta observasi proses pembelajaran di kelas. Sumber data sekunder berupa dokumen hasil belajar, nilai, dan evaluasi tugas membaca siswa. Kombinasi kedua sumber data ini digunakan untuk triangulasi guna meningkatkan validitas dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang masalah yang akan diteliti. Kemudian kita masuk ke teknik dan prosedur pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kesulitan membaca siswa kelas rendah di SDN Kebonpala 05 Pagi. Teknik pengumpulan data utama meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif untuk mengamati proses pembelajaran membaca di kelas 1 sampai dengan kelas 3. Mencatat aktivitas siswa dan respon guru. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali informasi mendalam dari guru kelas tentang kesulitan membaca, penyebab, dan strategi penanganan. Dokumentasi berupa catatan hasil belajar, nilai, dan evaluasi tugas membaca melengkapi data observasi dan wawancara. Sumber data primer berasal dari guru dan siswa yang mengalami kesulitan membaca, sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen pendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian selama periode April hingga Juli 2025. Kombinasi teknik ini memungkinkan triangulasi data untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif atau valid. Itu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif model Miles dan Haberman yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, reduksi data, yaitu proses menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data mentah agar hanya informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Yang kedua, yaitu penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang sistematis seperti uraian naratif, kutipan wawancara, dan ringkasan observasi agar mudah dipahami dan mudah dianalisis.
Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menafsirkan makna dan berdasarkan pola yang ditemukan dan menghubungkannya dengan teori, serta melakukan verifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil analisis. Yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari 3 sumber utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dari observasi proses belajar membaca di kelas dibandingkan dengan informasi dari wawancara guru dan dokumen pendukung seperti catatan hasil belajar dan evaluasi siswa. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pola yang konsisten, meminimalkan bias, dan memperkuat validitas data. Selain itu, peneliti melakukan klarifikasi data yang ambigu melalui wawancara lanjutan atau observasi ulang agar penelitian benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang analisis hasil dari proposal penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.